CBR 250 RR. Motor ini pertama kali diluncurkan sejak tahun 2016 lalu di Indonesia dan langsung menjadi idaman bagi para penggemar sport 250cc di tanah air. Dan banyak banget yang bilang kalau ini adalah motor sport terbaik di kelas 250cc. Apalagi CBR ini tampil dengan label merek Honda, yaitu merek sepeda motor yang menjadi primadona di Indonesia. Lalu, apa sih yang bikin dia jadi motor terbaik di kelas 250cc? Ini adalah faktor utama yang bikin motor ini laris di pasaran. Bisa dibilang, ini adalah desain motor yang sangat timeless. Atau bahasa simpelnya itu, desainnya ini abadi, atau tidak akan termakan usia atau waktu. Nggak bakal terlihat jadul walaupun hingga 1000 tahun yang akan datang. Hal ini bisa dibuktikan dengan garis desain yang menajam dan sporty, dual headlamp LED yang membentuk lekukan garis tebal, dan seperti inilah desainnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa CBR 250 RR ini enggak ganti desain sejak 2016 hingga 2022 ini. Gila ya, udah 6 tahun enggak ganti desain, tapi masih tetap yang paling keren di antara kompetitornya. CBR 250 RR ini bisa dibilang yang tercanggih di kelasnya, karena fiturnya itu seabrek-abrek. Karena pada saat pertama kali rilis, pada tahun 2016, dia sudah menggunakan speedometer full digital, lampu full LED, shock depan upside down, bahkan hingga swing arm berbahan aluminium, lalu ride by wire atau throttle by wire, atau bahasa simpelnya itu dia nggak pakai kabel gas untuk membuka throttle body seperti motor pada umumnya, melainkan menggunakan sensor yang akan mendeteksi bukaan gas. Lalu sensor akan meneruskan ke ECU, lalu disalurkan ke throttle body. Jadinya nggak bakal ada nih orang yang pakai kabel gas spontan di CBR 250 RR ini. Lalu tersedia juga reading mode, di antaranya yaitu mode comfort, mode sport, dan mode sport plus. Hingga quick shifter untuk varian tertingginya. Kalau untuk di filenya sih, fiturnya standar semua di kelas 250cc 2 silinder zaman sekarang. Fitur seabrek-abrek yang tidak dimiliki kompetitor ini adalah suatu kebanggaan bagi CBR 250 RR. Lalu kita beralih ke mesin. CBR 250 RR ini menggendong mesin 2 silinder segaris berkapasitas 249cc, DOHC 8 katup yang dapat menghasilkan tenaga hingga 41 horsepower dan torsi sebesar 25 Nm. Tenaga tadi disalurkan ke roda belakang melalui transmisi kopling basah manual 6 percepatan. Selain menjadi motor dengan desain yang terbaik, motor ini juga menjadi motor terkencang dan terpowerful di kelasnya. Bahkan hingga ZX25R pun yang silindernya itu ada 4, bisa kalah top speednya sama motor ini. Gila ya, padahal motor ini sejak pertama kali rilis hingga saat ini tuh mesinnya nggak berubah. Tapi tetap aja jadi yang terpowerful. Kalau dibandingin sama Ninja 250 Fi, dia itu udah pakai mesin baru. Tapi powernya itu hanya sekitar 39 horsepower. Dan kalau R25 mah nggak usah diharapin lah ya. Bener-bener dah Honda. Soal desain dan mesin, dia menjadi yang terbaik. Itu adalah dua faktor utama yang bisa bikin motor tersebut laris manis di pasaran. Untuk top speed, motor ini bisa ngebut sampai kira-kira 190 km per jam. Untuk harga, si kencang ini dibanderol dengan harga mulai dari 62,3 jutaan untuk versi standarnya, hingga 78,5 jutaan untuk versi tertingginya.
Dan ini sangat amat worth it sekali untuk dibeli. Ditambah lagi, ini mereknya Honda. Jika kalian mau jual lagi, harga secondnya nggak bakal anjlok. Cocok banget buat kalian para penjilat harga jual second yang tinggi. Yang padahal motornya itu bisa dimiliki semua orang. Atau bukan yang rare item atau bahkan limited edition. Gimana? Setelah melihat ulasan singkat ini, kalian tertarik nggak buat beli CBR 250RR? Jadi, segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.